11 poin kunci pemecahan masalah metode tasawuf atau pemecahan masalah cara sufi ya. Misalnya masalah ekonomi. Lalu masalah ekonomi ketika datang yang muncul mungkin takut ya. Jengkel atau takut, sebut saja takut gitu. Lalu dia bergerak. Bergeraknya dia itu bensinnya ketakutan kan? Bensinnya itu ketakutan. Apakah itu salah? Itu tidak salah, tapi nanti lelah. Kita itu hanya salah, makanya ya. Kalau pas pelatihan kepekaan energi zikir, nah ini latihannya di situ sebenarnya ya. Ya, jadi yang mengalirkan kepekaan waktu latihan mengalirkan energi zikir itu jangan merasa saya mengalirkan. Jadi misalnya ini ada orang sakit, nah ini sebagai terapis ya. Misalnya ini tangannya sakit, lalu saya solusi sejati hanya muncul dari pergeseran fokus dari upaya yang terbatas oleh aku yang terpisah menuju kepasrahan pada aku yang agung. Jadi digeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tasawuf Indonesia, salam bahagia untuk kita semua. Hari ini kita kembali untuk membahas buku pemecahan masalah cara sufi. Kita sudah berada di penghujung bab 1. Nah, itu kita hari ini akan membahas di halaman 21 tentang 11 poin kunci landasan pemecahan masalah metode tasawuf. Langsung saja kita bahas bersama Abah Mustamir ini. Baik ya. Jadi yang teman-teman yang sudah punya bukunya pemecahan masalah cara sufi, silahkan dibuka halaman berapa? 21 ya. Ini adalah ringkasan dari bab 1 yang sudah entah berapa episode ya. Kita sudah bahas di bab 1, lalu kita sampai sekarang di 11 poin kunci pemecahan masalah metode tasawuf atau pemecahan masalah cara sufi ya. Jadi di bab 1 ada 11 kuncinya. Ini kan kita akan ringkaskan ya Kak ya di bab 1. Teman-teman yang sudah punya bukunya bisa dibuka halaman 21. Yang pertama adalah tentang ironi pemecahan masalah atau paradoks ya dari pemecahan masalah. Yakni masalah yang sesungguhnya bukanlah situasi di luar, melainkan entitas aku yang kecil ya, ego yang mencoba menyelesaikan masalah itu. Ia adalah bahan bakar yang mencoba memadamkan api. Jadi gini Kak, kalau orang ingin memecahkan masalah dengan egonya, itu sama saja ingin memadamkan api pakai bensin. Karena sebenarnya begini loh, masalah itu sebenarnya letaknya di ego. Yang bermasalah itu ego. Lalu kita ingin ego itu yang memecahkannya. Jadi akar masalahnya Iya, padahal dia itu akar masalahnya gitu. Ini syarat tasawuf ya. Nah, jadi teman-teman perlu pahami jangan memecahkan masalah itu ada dua ya. Satu, memecahkan masalah menurut ego. Yang kedua, memecahkan masalah menurut aku. Hanya tapi besar ya. Nah, memecahkan masalah melalui ego itu sebenarnya harus didahului. Nah, itu loh. Jadi kalau dalam konsep tasawuf, ketika masalah datang itu dizikir dulu kan, baru mikir gitu. Jadi lampaui dulu akunya, melalui zikir. Nah itu sudah kita sering sekali jelaskan ya. Jadi ketika masalah itu datang, maka berzikirlah, baru nanti mikir. Karena kalau orang itu memecahkan masalah langsung melalui ego, nanti pemecahan masalah itu sebenarnya yang muncul adalah pemecahan masalah yang didorong oleh emosi negatif kan. Jadi gini loh, kami misalnya ada orang lah ya punya masalah nih, misalnya masalah ekonomi. Lalu masalah ekonomi ketika datang yang muncul mungkin takut ya, jengkel atau takut, sebut saja takut gitu. Lalu dia bergerak, bergeraknya dia itu bensinnya ketakutan kan. Bensinnya itu ketakutan. Apakah itu salah? Itu tidak salah, tapi nanti lelah. Ya, pemecahan masalah melalui melalui ego yang otomatis nanti bahan bakar dari kekuatan dia adalah ketakutan, kemarahan, kejengkelan, kekecewaan. Padahal seharusnya ketika seseorang itu memecahkan masalah melalui aku A besar, itu orang itu berikhtiar dengan sukacita. Jadi saya ingin menyontohin gini ya, ingin memberi contoh gini. Jadi orang itu ketika dia zikir ya, punya masalah lalu zikir, dalam artian mengakses energi ilahiyah itu atau melalui jalur ruhaniyah,
maka dia nanti kalau ikhtiar itu sukacita. Jadi ikhtiar itu bukan karena takut, ikhtiar itu ya karena dorongan energi spiritual. Jadi dia waktu berikhtiar itu sukacita, berikhtiar itu dengan penuh keridhaan, kerelaan gitu. Malah justru kadang-kadang efeknya luar biasa, ya akibatnya itu luar biasa. Nah itu ironinya ya. Jadi kalau teman-teman ingin memahami lebih detail itu bisa lihat di pembahasan sebelumnya. Ya itu saya jelaskan. Jadi semua orang itu nggak ada orang itu diem, itu nggak ada. Semua orang itu akan bergerak karena bergerak itu tanda kehidupan. Jadi bahkan diem itu sebenarnya gerak. Ya geraknya gerak diem itu. Nah artinya apa? Yang penting sebenarnya bukan bergeraknya bagaimana. Kalau semua orang itu bergerak, kan? Tetapi ada orang bergerak yang didorong oleh ego, didorong oleh ketakutan, didorong oleh kecemasan, didorong oleh kekhawatiran. Ada orang bergerak, landasannya adalah sukacita. Berarti bisa jadi tindakannya itu sama, tapi sebenarnya sama. Misalnya saya kasih contoh, Kak Ami kan terapis nih. Misalnya mau membekam orang, ya, ada bekam ya. Nah, Kak Ami ketika mau membekam landasannya bisa dua, Kak. Satu karena Kak Ami takut nggak dapat rezeki, lalu Kak Ami cari pasien, lalu Kak Ami melakukan bekam. Landasan membekamnya kan ketakutan atau kekhawatiran atau keinginan. Tapi yang kedua, Kak Ami membekam itu karena Kak Ami bersyukur diberi Allah ilmu tentang bekam, diberi Allah keterampilan tentang bekam. Kak Ami membekam itu landasannya rasa syukur, kan? Bersukacita. Allah memberi aku keterampilan bekam ini, maka keterampilan bekam ini saya gunakan untuk kebaikan. Loh gitu. Jadi beda banget kan? Nah itu yang kira-kira teman-teman nanti bisa memahami ya. Maksudnya bisa merasakan atau memiliki gambaran. Oh, bukan berarti orang menerima orang pemecahan masalah secara sufin terus diem terus ngotok. Bukan. Semua orang itu bergerak, nggak mungkin nggak bergerak. Ya tentu ada yang bergeraknya, ada yang macam-macam ya. Orang cari rezeki kan macam-macam. Atau kadang-kadang kalau mentok dia doa, apalah ikhtiar melalui apa. Tapi semua orang itu sebenarnya bergerak. Yang membedakan itu dorongannya dari mana gitu. Kalau dari ego yang mendorong adalah emosi negatif. Kalau dia dari ilham ilahiyah itu nanti gerak ikhtiarnya bergerak berdasarkan sukacita, berdasarkan rasa syukur. Itu luar biasa, Kak. Jadi nanti itu orang kerja itu nggak capek. Jadi kalau orang capek, pikiran capek, fisik gampang lelah, ya kalau fisik suatu saat pasti ada lelahnya. Nah, tetapi beda antara orang gampang lelah dan lelah fisiologis ya. Burnout itu. Ya itu burnout. Kalau udah burnout gitu ya biasanya orang burnout adalah orang yang berikhtiar berdasarkan ego, berdasarkan dorongan-dorongan emosional, ketakutan, kecemasan. Nah itu yang sudah berkali-kali saya jelaskan. Maka lalu yang kedua ya, solusi sejati hanya muncul dari pergeseran fokus dari upaya yang terbatas oleh aku yang terpisah menuju kepasrahan pada aku yang agung. Jadi digeser dari aku kecil menuju ke aku besar. Melalui apa? Melalui zikir. Nah, melalui zikir. Nah, pembuka pintu zikir itu penerimaan. Jadi kalau di tasawuf Indonesia ada zikir nafas kolbiyah ya, Kak ya. Zikir nafas kolbiyah itu tarik nafas menerima, hembuskan nafas ikhlas. Menerima apa? Menerima situasi yang sedang terjadi, yang sedang ya, ingat itu, yang sedang terjadi, bukan sesuatu yang belum terjadi. Yang belum terjadi itu belum ada. Lah ngapain buat terima? Jadi yang diterima itu yang sedang terjadi, ini diterima. Nah, mengapa perlu menerima? Karena orang ketika menolak, dia nggak bisa masuk ke alam jabarutnya. Dia nggak bisa masuk ke alam ketuhanan ya, atau sebut saja ke alam ruhaniyah gitu. Ya orang nggak bisa masuk kalau dia penuh penolakan. Karena untuk masuk ke dalam dunia ruhaniyah, udkhulu fisilmi kafah, harus masuk dalam kepasrahan yang total. Kalau masih ada ego nggak bisa masuk. Nah, ego itu sifatnya menolak. Sifat dari ego itu menolak masalah. Makanya teman-teman kalau egonya menolak itu biasa. Lalu jangan dimarahin egonya. Memang ego itu tugasnya menolak masalah. Itu tugas ego. Nah, tetapi lalu jangan larut kepada ego tadi.
Ya kadang-kadang begini kami ya, penjelasan semacam ini kadang-kadang memang terasa janggal ya. Ya memang itu, atau muskil atau iskal gitu kalau bahasa di pesantren ini, muskil atau iskal. Memang menjadi iskal atau muskil kalau nggak dilakukan memang. Oh iya. Iya, kalau nggak dipraktekkan. Gitu ya. Tapi kan nanti kalau praktek kita ngeh. Ini kan saya cerita, dan cerita semacam ini kan penuh paradoks sebenarnya. Penuh paradoks. Karena cerita sendiri itu, saya bercerita ini aja ya ada egonya. Jadi itu sendiri saya sudah paradoks. Makanya yang harus kita lakukan sebenarnya praktekkan. Praktekkan gini, menerima ikhlas itu dipraktekkan gitu. Dipraktekkan, lalu kan nanti ada semacam gerak-gerak atau ini apa namanya, dorongan-dorongan, yang dorongan itu nanti kita rasakan bukan dorongan yang menyakitkan. Kalau dorongan dari ego itu menyakitkan nggak? Jadi coba kami kalau kerja didorong oleh ketakutan kan sakit kayaknya. Ya pasti sakit, karena yang dorong kan sesuatu yang nggak enak kan. Kadang kayak merasa bertentangan antara pikiran. Iya benar. Misalnya gini, apa sore-sore sudah capek ada pasien datang, kan kami mau ya namanya pasien datang, kami kan lalu bekerja melayani pasien, tapi kan landasannya landasan rasa nggak enak kan. Masa nggak saya layani? Coba kalau kayak gitu kan rasanya nggak enak kan ya. Sehingga setiap orang melakukan ikhtiar yang rasanya nggak enak, berarti dorongan ikhtiarnya berasal dari ego kan. Tapi kalau kami itu sukacita, dorongannya sukacita, seneng, nggak ada, ya sudah, karena ini apa nikmat dari Allah, saya diberi kemampuan melakukan bekam, melakukan akupresur, lalu kami melakukan, ya pasti itu indah. Ya. Nah itulah yang disebut keikhlasan. Jadi keikhlasan itu sebenarnya apa? Sebuah tindakan yang didorong oleh sukacita. Tapi bukan sukacita material. Kalau sukacita material tetap capek kan. Misalnya gini, sukacita material itu gini. Kami sedang butuh uang nih. Lalu adalah ada pasien 3 sehari itu. Nah, kami wah ini sudah cukup ini untuk kebutuhan saya. Kami kan sukacita. Tapi sukacitanya kan karena uang. Itu nggak salah ya, tapi nanti capek. Iya kan, misalnya sudah cukup uangnya, capek kan kayak, waduh udah capek. Nah, udah nanti ada pasien lagi ditolak. Misalnya nggak mau gitu. Karena mungkin kelelahan. Nah, tentu itu kalau di level bener salah itu enggak. Kayak gitu tuh enggak bener salah kan. Makanya enggak perlu marah kepada capek. Aku kok capek sih, ya enggak perlu marah ya. Memang levelnya ya sedang begitu gitu. Jadi digeser ya, nanti digeser dari solusi sejati hanya muncul dari, jadi geserlah dari upaya oleh aku menuju kepasrahan kepada aku, kepada A besar. Dari upaya menuju kepasrahan. Nah, dari upaya menuju kepasrahan, nanti baliknya ke upaya kan. Tetapi upayanya beda gitu loh. Iya, tetap nanti beda, tetap nanti berupaya. Tetap ada upaya yang menggerakkan. Tetapi rasanya beda. Upaya yang sudah sudah mendapatkan pelukan energi ilahiyah, itu upayanya beda. Nah itu ya, jadi digeser. Lalu ketiga adalah ini hukum fundamentalnya. Ingat-ingat ini, bukan aku kecil yang memecahkan masalah, tetapi aku yang memecahkan masalah melalui diriku sendiri. Nah ini hukumnya. Jadi peran kita manusia adalah berubah dari pelaku menjadi saluran murni. Jadi kita itu adalah, Allah itu menciptakan sesuatu melalui kita. Jadi kita itu hanya wasilah gitu. Jadi kita itu sama sekali bukan subjek ya. Sama sekali bukan subjek. Tetapi kita ini adalah saluran dari kehendak ilahi. Misalnya gini, ini contoh. Anak saya datang ke dunia, lahirlah si santri lahir ke dunia. Anak saya namanya santri ya, nah, santri misalnya lahir ke dunia. Nah itu apakah saya subjeknya? Kan enggak. Ya kalau menurut hukum pemerintah ya ditanya anaknya sopo, ya anaknya Mustamir, anaknya Lila gitu. Ya itu kan seakan-akan saya sama istri saya kan yang dalam tanda petik membuat anak saya gitu. Tetapi secara hakikat kan enggak ya. Saya dan istri saya digunakan oleh Allah untuk menjadi wasilah kelahiran anak saya kan gitu. Nah itu yang harus kita hayati. Jadi jangan pernah merasa jadi subjek. Jadi pelaku. Nah jangan pernah merasa bahwa kita adalah subjek pemecahan masalah. Kita adalah wasilah Allah untuk memecahkan masalah. Wasilah dari kehendak untuk memecahkan masalah. Ya seperti itu.
Misalnya Allah mau membuat padi. Nah, Allah menggunakan para petani untuk menghasilkan padi. Petani bukan subjek, petani saluran murni. Nah, itu tergantung kesadaran si petani. Dia merasa nggak kalau dia menjadi wasilah, atau jangan-jangan dia merasa jadi subjek. Nah, nanti kalau saya Kak merasa bahwa saya adalah subjek yang berkehendak anak saya yang lahir itu karena kehendak saya dan istri saya. Oh, nanti kalau proses mendidik Kak, wah tegang Kak. Karena saya merasa ini harus saya. Apa merasa memiliki? Iya, nanti perasaan memilikinya terlalu besar. Harus saya. Kita nggak sadar bahwa anak kita itu yang memberi rezeki ya Allah. Ya kita ini kan hanya saluran pemberi rezeki aja. Yang memberi hidayah nanti ya Allah, yang membuat dia cerdas ya Allah, yang membuat dia gini ya Allah, ya udah diserahkan ke Allah. Jadi nanti waktu saya mendidik anak saya ya dengan sukacita, nggak ada ketegangan, nggak ada gini. Nanti gimana anak saya nanti makannya, nanti apa kalau dia udah gede udah dapat kerjaan gimana? Stres kita. Kalau kita merasa bahwa kita subjek. Tapi kita ini kan bukan subjek, kita ini adalah saluran murni, atau artinya saluran dari kehendak sucinya Allah. Kalau kehendak Allah selalu suci kan. Ya, cuma kadang-kadang itu waktu kehendak itu ngalir di sungai ya, terus ngalir ke sungai ego maksudnya. Sungai ego kita kan jadi kotor gitu. Padahal ya sebenarnya kehendak Allah itu selalu baik, selalu suci. Nah, jadi yang harus kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah kesadaran bahwa sebenarnya kita bukan pelaku. Kita berubah, peran kita berubah dari pelaku menjadi saluran. Kita itu hanya saluran, makanya ya kalau pas pelatihan kepekaan energi zikir, nah ini latihannya di situ sebenarnya ya. Jadi yang mengalirkan kepekaan waktu latihan mengalirkan energi zikir itu jangan merasa saya mengalirkan. Jadi misalnya ini ada orang sakit, nah ini sebagai terapis ya. Misalnya ini tangannya sakit, lalu saya memegang tangan yang sakit. Kalau saya merasa saya yang mengalirkan energi, capek saya Kak. Capek, memang betul. Nanti tangan rasanya nggak nyaman. Tetapi saya menyadari bahwa saya ini bukan yang mengalirkan. Biarlah Allah yang mengalirkan melalui tangan saya. Jadi saya ini bukan penyalur. Saya bukan pemberi energi. Saya bukan penyalur energi. Saya menjadi tempat lewatnya energi. Nah itu latihannya. Mungkin kita merasa sebagai pelaku terbatas ya energinya. Cuma kalau kan betul gitu. Kalau kita yang merasa kita sumbernya, lah ego itu kan terbatas. Seperti pemecahan masalah Kak. Kalau pemecahan masalah coba misalnya saya tanya, misalnya kami punya masalah, terus saya tanya, kami kira-kira pilihan pemecahan masalahnya ada berapa? Nah kami kan paling contoh misalnya masalah ekonomi gitu ya Kak ya. Mungkin kami akan memecahkan masalah gini, saya akan nyari kerja sampingan. Saya tanya, kerja sampingannya apa? Mungkin dia bingung ya. Nanti gini ya. Lalu apalagi Kak, minta ke orang tua dulu. Nah, dulu kan nanti kemungkinan memecahkan masalah mungkin hanya 3. Iya, terbatas. Mungkin hanya 2 juga. Wah, kadang-kadang buntu juga. Nah, kalau ego, sumber pemecahan masalah kalau dari ego, kemungkinannya hanya terbatas ya. Tapi kalau pemecahan masalah dari Allah, ya nggak tahu. Nggak ada batasnya kalau itu, karena Allah itu maha rosidun. Rosid itu maksudnya sangat cerdas Allah. Ya itu ya. Jadi hukum fundamentalnya adalah bukan aku kecil yang memecahkan masalah, tetapi aku yang besar atau aku yang mutlak yang memecahkan masalah melalui diriku sebagai saluran. Jadi kita itu salurannya. Nah, maka yang perlu kita bersihkan, membersihkan saluran. Gitu. Membersihkan saluran itu maksudnya apa? Membersihkan penolakan. Karena kalau nolak balik ya nggak jadi saluran. Kita menolak kok. Mampet. Ya nanti jadi bampet gitu. Nah itu ya, itu hukum ketiga. Nah yang keempat, kunci yang keempat, peta jalan menuju solusi diringkas dalam prinsip ini. Barang siapa memahami dirinya, dia telah memahami sumber segala keberadaan. Mana arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah jadi balik lagi kalau sudah gitu, balik ke diri. Nah kan gini tadi, bergeser dari aku kecil ke aku besar. Lah bergeser ini caranya menerima. Nah caranya adalah dengan kembali ke diriku. Caranya bagaimana menerima? Bersihkan saluran yang ada dalam diri kita. Caranya bagaimana? Dengan menerima. Makanya saya menerima itu adalah cara terbaik untuk mengenali diri.
Kalau orang itu sering menolak, ya, dia itu sering menolak. Dia itu lupa bahwa dirinya itu saluran. Dia taunya dirinya adalah pelaku. Makanya orang latihan menerima ikhlas itu nanti akan otomatis akan muncul perasaan bahwa aku adalah wasilah, bahwa aku adalah saluran, aku bukanlah subjek, aku adalah yang saluran atau tempat lewatnya kehendak. Salurannya kehendak. Jadi seperti tadi seorang petani yang menyadari bahwa aku adalah alatnya Allah untuk menciptakan padi. Walaupun Allah nggak butuh alat, tetapi Allah bisa juga menggunakan kita sebagai alat. Nah, kalau yang nggak pakai alat namanya amr, kan, kun fayakun, nggak pakai alat kalau itu. Nah, tetapi dalam kehidupan kita, dalam hukum sebab akibat, manusia adalah alatnya Allah atau salurannya Allah. Ya, jadi kalau coba ini ya HP ini hakikatnya kan kehendak Allah datang ke sini. Tapi tetap ono sing nggawa kan. Ya, yang bawa kan saya, ada bawa ke sini kan. Iya, ini buku ini bisa jadi ya kehendak Allah. Nah, tetapi melalui laptop saya. Jadi melalui pikiran saya, lalu saya ngetik, lalu saya ini. Jadi sebenarnya buku itu hadir ya karena itu sebenarnya saluran. Saya hanya saluran, bukan saya yang membuat buku gitu. Saya bukan subjek. Jadi lalu tidak pernah mengaku-aku gitu. Nah, tidak usah mengaku aku, nggak usah mengaku sebagai subjek. Nanti itu hidup tuh jadi nyaman. Yo ikhtiar, tapi ikhtiarnya sebagai kesadaran bahwa kita ini dijadikan alat oleh Allah atau dijadikan saluran oleh Allah untuk sebagai cara Allah untuk menciptakan sesuatu. Misalnya yang paling gampang ya anak itu. Ya kalau anak itu bukan saya yang menciptakan. Ya coba kalau saya misalnya gini kan. Kalau saya mengaku menciptakan itu jadi ya lucu kan. Kan saya hanya bersetubuh dengan istri saya kan. Lah habis itu yang membuat sel pembelahan dari satu sel ke dua sel, saya sama sekali nggak terlibat. Istri saya juga nggak terlibat. Dia tidur ya terbelah kan. Sel jadi 2, jadi 4, jadi ini. Nggak ada istilah saya membuat anak. Loh, meripat juga nggak tahu juga. Nah, istri saya nggak tahu. Jadi kalau kita merasa subjek ya lucu. Atau para petani merasa saya yang membuat padi ya lucu kan. Wong cuma nandur jeglek kan cuma ditandur. Lah yang ngodot apa yang ngodot tuh? Tumbuh. Yang tumbuh jadi dia tumbuh naik itu siapa coba? Apa petaninya setiap hari ditarik gitu? Enggak kan? Enggak. Otomatis ya. Otomatis petaninya ya cuma nandur. Kalau airnya kurang ya ditambahi air terus tidur kan ke rumah. Iya. Nah, terus tidur lah. Yang ngodot ya, yang narik siapa, yang nambahi sel siapa. Lalu nanti yang membuat padi itu ada bibitnya, ada calon-calon ini meteng nek cara wong Jawa. Wah, parine wis meteng gitu, sudah ini. Sing gawe sapa? Oh, petani nih. Enggak bisa petaninya buat. Dia tidur habis itu ya cuma nilai. Oh, kalau ada hama disemprot gitu. Tapi yang membuat akhirnya padi itu tumbuh, akhirnya padi itu beranak kan satu tok toh kan terus banyak toh itu. Yang membuat dia beranak lalu meteng lalu muncul padi-padi lalu sampai matang coba siapa? Petaninya cuma nyemproti gitu tok terus tidur nggak pernah. Nah, jadi kalau kita lalu merasa sebagai subjek maka kita akan ya keliru, kita nggak pernah jadi subjek. Kalau ditanya gitu ya nggak tahu juga kok iso ya. Atau ngecat Lombok sopo ya bingung nggak? Iya kan, ya petani kan hanya nandur iki kira-kira bibit Lombok kan gitu ya. Lalu ditandur. Lalu kan ada Lombok itu ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang merah nih. Coba yang ngecat siapa? Apa petaninya ngecat itu beli cat itu dicat itu? Enggak. Ya kita tuh hanya nandur tok. Hanya wasilah dari Allah untuk ngecat Lombok. Yang ngecat ya bukan kita, yang jelas bukan petaninya. Coba tanya Pak petani, apa ada yang ngecat Lombok? Atau sopo semuyai segoro lah, kita malah nggak peran sama sekali kan? Ya coba, siapa yang muyai segoro kan? Jadi kalau ada garam, ada nelayan garam itu ya, lalu dia merasa bisa membuat garam ya lucu juga. Dia hanya menarik air dari laut, ditaruh di tambak, ya tinggal nunggu aja matahari. Coba kalau mataharinya nggak datang atau ketutup, nggak jadi itu garamnya. Jadi nggak pernah petani tidak pernah menghasilkan hasil panen ya
dia hanya wasilah, dia bukan subjek. Seorang orang tua ya tidak pernah membuat anak, dia hanya wasilah, dia bukan subjek. Sebenarnya semua begitu, semua termasuk misalnya kecerdasan ilmu juga gitu kan. Ya misalnya gini ya, tak kasih contoh. Kan kadang-kadang kita ini sebagai pembelajar sombong nggak? Wah saya baca buku nih, lalu saya paham. Kan sombong. Yeah. Padahal gini, ketika saya membaca, ini saya baca ya kak ya. Terus pemahaman ini masuk ke otak. Lah yang ngolah di otak sehingga nempel-nempel memori di otak siapa? Kan kami kan nggak nempel-nempel kan? Yeah. Masa kami yang nempel-nempel? Memorinya taruh sini, memorinya ini tulisan ini, memori taruh sini, dibuat paham, masuk ke neokortex, kita aja nggak tahu otak kita kayak apa, iya kan? Yeah. Lalu kita merasa seakan-akan kalau saya belajar saya paham, loh enggak. Paham itu kehendak Allah. Kita ini ya hanya baca tok itu. Hanya wasilah Allah untuk membuat kita paham. Akhirnya nanti nulis buku ya sebenarnya bukan kita. Nah itu yang kita sebut sebagai pergeseran dari aku menuju aku besar. Tetapi tugas kita adalah dengan menerima, memahami diri. Nah itu yang keempat ya. Saya kira gitu ya Kak ya. Nanti kita lanjutkan ke-5 sampai yang ke-11 ya. Terima kasih kami. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton hingga akhir sesi. Oke, untuk poin selanjutnya nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Oke, kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga kita semakin bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.